Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mad jaiz munfasil. Imam Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan dalam kitab Tuhfatul Atfal, wa jaizun maddun wa qasrun infusil kullun bikilmatin wa hadzal munfasil. Jadi boleh panjang, maddun panjang, wa qasrun dan pendek, artinya dua harokat, infusil apabila terpisah, infusil apabila terpisah antara huruf mad dan hamzah. Kullun bikilmatin wa hadzal munfasil. Kullun bikilmatin wa hadzal munfasil. Terpisah dalam satu kata, maka ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Definisi mad jaiz munfasil dengan bahasa Arabnya adalah huwa ayyatiya harful maddi akhirul kalimatil ula wa hamzatul qat'i fi awwalil kalimatil lati taliha. Jadi mad jaiz munfasil adalah apabila ada huruf mad di akhir kata pertama bertemu dengan hamzah qata' di awal kata berikutnya. Jadi antara huruf mad dan hamzah terpisah, berbeda dengan mad wajib mutasil antara huruf mad dan hamzah dalam satu kata. Tapi kalau mad jaiz munfasil ini antara huruf mad dan hamzahnya terpisah ya. Karena hamzahnya ini bukan huruf dasar dalam kata tersebut ya. Sehingga ketika waqaf itu ya, ketika berhenti maka hamzahnya tidak dibaca. Berbeda dengan mad wajib mutasil, ketika berhenti hamzahnya harus dibaca. Tetapi kalau mad jaiz munfasil ketika berhenti maka hamzahnya tidak dibaca. Dan mad jaiz munfasil ini berlakunya ketika dibaca wasal saja, dibaca sambung saja. Ketika berhenti mad jaiz munfasil ini tidak berlaku. Mad jaiz munfasil akan kembali kepada aslinya, yaitu menjadi mad tabi'i ketika dia berhenti. Kita pelajari dulu tentang arti dari mad ini ya. Mad jaiz munfasil kita artikan per kata ya. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, jaiz, jawaz atau yajuz artinya boleh. Yang dimaksud dengan boleh di sini karena ada perbedaan di antara imam. Ada yang membolehkan membaca dua harokat, ada yang membolehkan 4, 5 atau 6 harokat. Ya, ini disebut dengan jaiz, yaitu diperbolehkan, boleh panjang 2 harokat, 4 atau 5 atau 6 harokat. Disebutkan dalam bait syair di Tuhfatul Atfal oleh Imam Sulaiman Al-Jamzuri, wa jaizun maddun wa qasrun infusil ya. Maddun wa qasrun, panjang atau pendek, artinya 2 atau lebih dari 2, 4, 5 atau 6 harokat. Ini yang dimaksud dengan jaiz. Kemudian yang dimaksud dengan munfasil. Munfasil berarti lawannya muttasil. Munfasil artinya terpisah. Jadi antara huruf mad dan hamzahnya terpisah. Ini yang disebut dengan munfasil ya. Dipisah karena hamzah ini bukan bagian huruf dasar dalam kata tersebut. Kemudian panjang mad jaiz munfasil ini menurut mazhab Hafiz dari Imam Asim, mazhab yang kita ikuti ya, diperbolehkan membaca dengan 2 harokat. Kalau kita mendengar bacaan Imam Suraim, Imam Sudais di Mekah ya, mereka juga membaca mad jaiz munfasil itu dengan bacaan 2 harokat. Padahal mereka adalah bacaannya ya Hafiz dari Imam Asim ya. Karena ini memang diperbolehkan. Kita pun diperbolehkan untuk membaca 2 harokat gitu ya. Walaupun kita tidak punya sanadnya ya membaca 2 harokat ya, karena orang yang membaca 4 atau 5 harokat juga belum tentu punya sanad kan. Artinya walaupun tidak ada sanadnya gitu ya, kita pun diperbolehkan membaca dengan 2 harokat selama itu ada sumbernya ya, ada riwayatnya. Jadi yang membaca 2 harokat bagi Imam Hafiz dari Imam Asim adalah mengikuti Thoriq Thayyibatin Nashr ya, mengikuti jalur kitab Thayyibatin Nashr ya. Nah, di situ dibolehkan membaca dengan 2 harokat. Jadi boleh kita membaca mad jaiz munfasil. Mazhab
Imam Hafiz dari Imam Asim dengan 2 harokat atau 4 harokat atau 5 harokat ya. Adapun imam yang membaca dengan 4 harokat yaitu Imam Ibnu Amir, kemudian Imam Kisai dan Syu'bah. Syu'bah ini satu guru ya, satu imam dengan Hafiz, yaitu sama-sama Imam Asim. Jadi Hafiznya membaca 4, 2 dan 5 harokat, tapi Syu'bahnya membaca 4 harokat saja. Adapun imam yang membaca 6 harokat yaitu Imam Warsh dari Imam Nafi' dan Imam Hamzah. Jadi antara mad jaiz munfasil dan mad wajib mutasil ya dibaca sama panjang, yaitu 6 harokat bagi Imam Warsh dari Imam Nafi' dan Imam Hamzah. Ada juga imam yang membaca dengan 2 atau 4 harokat ya, jadi boleh milih 2 atau 4 harokat, yaitu Imam Qalun dari Imam Nafi', kemudian Ad-Duri dari Abu Amr. Yang terakhir adalah ada imam yang membaca 2 harokat saja, nggak ada pilihan ya. Jadi selalu membaca 2 harokat, yaitu Imam Ibnu Katsir dan Imam Susi dari Abu Amr. Jadi 2 imam ini selalu membaca 2 harokat pada mad jaiz munfasil. Nah, disinilah ya perbedaan di antara imam ya, sehingga mad ini disebut dengan jaiz ya. Kemudian mad jaiz munfasil ini terbagi menjadi 2, yaitu mad jaiz munfasil hakiki dan mad jaiz munfasil hukmi. Yang hakiki adalah apabila kita lihat dalam tulisannya memang terpisah, ya hakiki gitu ya, terpisah, terlihat terpisah antara huruf mad dan hamzahnya terpisah, maka dia secara tulisan, secara hukum gitu ya sesuai dengan mad jaiz munfasil, sehingga disebut dengan hakiki karena tulisannya memang terlihat terpisah. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum, wa fi anfusikum, terlihat terpisah antara fi dan anfusikum, secara tulisannya terpisah sehingga disebut dengan hakiki. Atau contoh lain misalnya bima unzil, antara ma setelahnya huruf mad dan hamzah itu terpisah. Yang kedua adalah mad jaiz munfasil hukmi. Jadi yang kedua ini mad jaiz munfasil hukmi ya, secara hukum dia adalah mad jaiz munfasil, tetapi secara tulisan dia tidak sesuai gitu. Secara tulisan dia nyambung ya, seperti mad wajib mutasil. Tetapi hakikatnya sesungguhnya ini adalah 2 kata ya, cuman dalam penulisannya dijadikan 1. Seperti ha antum ya, ha antum, ha ula ya. Jadi ha antum itu adalah 2 kata ya yang dalam penulisannya dijadikan 1, yaitu ha sendiri, ha tanbih, kemudian antum ya. Aslinya seperti itu. Kemudian dalam penulisannya mengikuti Rasmul Utsmani, dalam penulisan disambung jadi ha antum, sehingga disebut dengan hukmi. Ya, secara hukum ini adalah mad jaiz munfasil, tapi secara tulisan dia bukan mad jaiz munfasil karena tersambung. Sehingga jangan keliru ya, ini jangan salah baca. Seandainya kita biasa membaca mad jaiz munfasil 2 harokat, maka di ha antum juga dibaca 2 harokat. Jangan seperti membaca mad wajib mutasil, karena di sini bukan mad wajib mutasil walaupun kelihatannya dalam 1 kata. Contoh lain misalnya haula ya, haula. Nah, di situ ada 2 mad ya. Yang pertama ha itu adalah mad jaiz munfasil, ula baru mad wajib mutasil. Walaupun kelihatannya seperti dalam 1 kata ya kedua-duanya. Yang satu adalah mad jaiz munfasil, yang satunya lagi mad wajib mutasil. Jadi ha-nya itu adalah ha tanbih juga ya, itu adalah mad jaiz munfasil. Aslinya adalah terpisah dalam penulisannya gitu ya. Ula itu adalah kata berikutnya ya, kemudian dalam penulisannya disambung menjadi 1, ha ula ya. Jadi kalau yang terbiasa membaca mad jaiz munfasilnya harus dibaca 2 harokat, ha ula, begitu bacanya.
Contoh lain mad jaiz munfasil hukmi ya uli misalnya, ya uli, ya, itu ditulis ditulis dalam satu kata gitu ya. Ditulis dalam satu kata, aslinya adalah dua kata, cuman dalam penulisannya jadi satu kata. Contoh lain ya ayyuha, itu juga mad jaiz munfasil ya. Kelihatannya satu kata tapi aslinya adalah dua kata. Yang pertama ya nida gitu ya. Kemudian ayyuha sendiri gitu ya. Cuman dalam penulisannya dijadikan satu. Jadi mad jaiz munfasil ini berlakunya ketika wasal saja, ketika disambung saja. Maka ketika mad jaiz munfasil ini ketika waqaf maka tidak berlaku hukumnya. Dia kembali kepada hukum aslinya, yaitu menjadi mad tabi'i atau disebut dengan mad asli. Contohnya disebutkan dalam surat Al-A'la ayat 17 dan 18, wal akhiratu khairu abqa inna hadza la fis suhufil ula. Jadi ketika kita berhenti di wal akhiratu khairu wa abqa, dua harokat saja, walaupun di atasnya ada tanda bendera gitu ya, itu tanda bendera berlaku ketika disambung. Ketika dia berhenti harus dibaca dua harokat, wal akhiratu khairu wa abqa. Baru ketika disambung ya, baru mad jaiz munfasilnya berlaku. Wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fis suhufil ula. Adapun tanda bendera yang ada di mad jaiz munfasilnya ini berlaku sebagaimana yang ada di mad wajib muttasilnya. Jadi tanda bendera ini bukan sebagai tanda atau penyebab yang menyebabkan huruf mad ini boleh dipanjang lebih dari dua harokat. Bukan karena ada tanda bendera ya, tapi yang menyebabkan diperbolehkan panjangnya di atas dua harokat ya, 4, 5, 6 atau 6 harokat sesuai dengan mazhab imam masing-masing ya. Ini karena ada huruf mad bertemu dengan hamzah. Karena bertemu dengan hamzahnya ini yang menyebabkan diperbolehkan boleh panjang di atas dua harokat. Demikian yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya, dan nantikanlah penjelasan hukum-hukum mad berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.